Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Info Sahabat Sehat, di mana kami memberikan berbagai informasi mengenai kesehatan, baik itu berbagai jenis makanan sehat, maupun pola hidup sehat. Sebelumnya, kami meminta dukungan sahabat sehat untuk bisa memberikan like, komen, dan juga subscribe pada channel Info Sahabat Sehat, supaya kami bisa terus memberikan informasi seputar kesehatan terbaru untuk sahabat semua. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, karena Allah memberikan kepada manusia akal untuk berpikir dan hati untuk merasakan. Ketika dilihat dari sudut pandang agama, Allah mewajibkan ibadah kepada setiap manusia, yang tentunya mengandung berbagai rahasia dan faedah yang sangat besar, bagi semua umat Islam di dunia dan di akhirat. Kita tidak akan bisa merasakan keindahan rahasia ibadah dan faedahnya yang besar, kecuali jika ibadah itu kita jalankan sesuai dengan ajaran yang sudah ditentukan. Salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Ini artinya bahwa salat merupakan perintah wajib atau kewajiban yang berlaku bagi siapa saja yang sudah memeluk agama Islam. Perintah salat 5 waktu merupakan perintah langsung yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad pada saat terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Perintah salat 5 waktu merupakan hasil negosiasi besar Nabi Muhammad kepada Allah, yang sebelumnya memerintahkan salat sebanyak 50 kali dalam sehari. Meski hanya 5 waktu, namun tak sedikit umat Islam yang belum tergerak untuk memenuhi kewajiban tersebut. Padahal jika salat 5 waktu dilaksanakan dengan baik, maka tidak hanya kebaikan akhirat yang akan didapatkan, tetapi juga untuk kebaikan di dunia. Banyak sekali manfaat salat bagi kehidupan manusia di dunia, utamanya yang berkaitan dengan kesehatan yang sudah ditemukan oleh para ilmuwan. Sahabat sehat, apa saja manfaat dari gerakan salat jika dilihat dari kacamata medis? Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang mendalam, akan kami sampaikan sebagai berikut ini. 1. Takbiratul Ihram. Pada gerakan sholat ini, kita diminta untuk berdiri dengan tegak, kemudian mengangkat kedua telapak tangan sejajar telinga dengan posisi telapak tangan terbuka, atau tidak menggenggam. Kemudian melipat kedua tangan, dan meletakkannya di depan perut atau dada bagian bawah. Pada gerakan ini, otot bahu kita akan meregang. Sendi-sendi juga bergerak. Gerakan ini ternyata dapat membantu memperlancar aliran darah segar yang kaya akan oksigen, getah bening, menguatkan otot lengan, serta mencegah terjadinya gangguan pada persendian. Kemudian untuk posisi berdiri tegak sendiri, selain memperlancar peredaran darah, juga bermanfaat merangsang titik-titik akupuntur yang ada di telapak kaki. Karena posisi ini membuat telapak kaki tertekan sempurna oleh berat badan kita. 2. Ruku'. Ruku' yang sempurna ditandai dengan posisi tulang belakang yang lurus, sehingga bila diletakkan segelas air di atas punggung tersebut maka tidak akan tumpah. Posisi kepala lurus dengan tulang belakang. Pada gerakan ini, posisi jantung yang sejajar dengan otak akan memaksimalkan aliran darah di bagian tengah tubuh kita. Posisi ini juga akan membuat tulang belakang meregang seperti senam. Posisi ini akan membuat tulang belakang terhindar dari pengapuran, terawat kelenturannya, dan juga membantu mengoptimalkan aliran darah sehingga dapat terus terjaga kesehatan dan fungsinya sebagai penyangga tubuh dan pusat saraf. Kemudian untuk posisi kedua tangan yang bertumpu pada lutut, akan membuat relaksasi otot khususnya otot bahu hingga ke kaki. Gerakan ruku' ini juga melatih kemih untuk mencegah dari gangguan prostat. 3. Iktidal. Setelah bangun dari ruku', tubuh kembali tegak, setelah mengangkat kedua tangan setinggi telinga. Iktidal merupakan variasi dari postur setelah ruku dan sebelum sujud. Gerakan setelah ruku atau membungkuk ini, ditengarai mampu melancarkan pencernaan. Ini akibat semacam senam perut, yakni dari membungkuk, kemudian ke posisi tegak sesaat, lalu sujud. Gerakan ini akan memberi efek pijat pada rongga perut kita. 4. Sujud. Posisi sujud adalah posisi menungging dengan bertumpu pada lutut, kedua tangan, sedikit bagian depan telapak kaki dan dahi. Pada posisi ini, letak jantung berada di atas otak, sehingga kebutuhan suplai oksigen melalui darah ke otak bisa terpenuhi dengan baik. Bahkan, ada beberapa saraf otak yang hanya bisa teraliri darah atau tercukupi oksigennya dengan posisi ini.
Hal ini membuat otak menjadi lebih fresh dan normal. Sujud adalah latihan kekuatan otot tertentu, termasuk otot dada. Saat sujud, beban tubuh bagian atas ditumpukan pada lengan hingga telapak tangan. Saat inilah kontraksi terjadi pada otot dada, bagian tubuh yang menjadi kebanggaan wanita. Payudara tak hanya menjadi lebih indah bentuknya, tetapi juga memperbaiki fungsi kelenjar air susu di dalamnya. Masih dalam posisi sujud, manfaat lain yang bisa dinikmati kaum hawa adalah otot-otot perut yaitu rectus abdominis, dan obliquus abdominis externus, akan berkontraksi penuh, saat pinggul serta pinggang terangkat melampaui kepala dan dada. Kondisi ini melatih organ di sekitar perut untuk mengejan lebih dalam dan lebih lama yang membantu dalam proses persalinan. Karena di dalam persalinan dibutuhkan pernapasan yang baik dan kemampuan mengejan yang mencukupi. Bila otot perut telah berkembang menjadi lebih besar dan kuat, maka secara alami, otot ini justru menjadi elastis. Kebiasaan sujud menyebabkan tubuh dapat mengembalikan dan mempertahankan organ-organ perut pada tempatnya atau disebut fiksasi. 5. Duduk di antara dua sujud. Posisi gerakan duduk iftirosh dan tasyahud, akan terjadi penekanan di dinding perut sejajar dengan ginjal. Sehingga ginjal lebih terjamin fungsinya secara normal. Gerakan ini juga membuat badan bertumpu pada pangkal paha, yang mengakibatkan terjadinya relaksasi otot-otot dan saraf pangkal paha. Tekanan vena di atas pangkal atau ujung kaki juga mengakibatkan darah memenuhi telapak kaki. Kemudian kelenjar keringat juga akan menjadi aktif akibat bertemunya lipatan paha dan betis sehingga membuat saraf dan otot lebih lentur, bekerja seimbang, dan melancarkan peredaran darah di kaki. Posisi ini juga akan melenturkan lutut, betis, dan juga jari kaki. Jika dilakukan dengan benar, posisi ini pun sangat baik untuk kesehatan reproduksi bagi pria, yang disebabkan adanya penekanan saat posisi tumit pada kandung kemih uretra, kelenjar kelamin prostat, maupun saluran vas deferens yang berfungsi sebagai saluran sperma. 6. Gerakan salam. Pada gerakan akhir sholat ini, seperti halnya peregangan dalam olahraga maka akan terasa otot di sekitar leher lebih rileks. Gerakan ini juga membantu melancarkan aliran darah di kepala, menjaga kekencangan kulit wajah akibat tarikan atau peregangan saat menoleh, dan juga membantu mengurangi sakit kepala. Sahabat sehat. Pada dasarnya, seluruh gerakan sholat bertujuan untuk meremajakan tubuh. Jika tubuh lentur, maka kerusakan sel dan kulit akan sedikit bisa terjadi. Apalagi jika dilakukan secara rutin, maka sel-sel yang rusak dapat segera tergantikan. Regenerasi pun berlangsung dengan lancar. Alhasil, tubuh senantiasa bugar. Selain memberikan dampak sehat secara jasmani atau fisik, sholat juga mampu memberikan dampak sehat secara rohani. Bagi orang awam, kesehatan rohani dimaknai secara sederhana dengan kondisi hati atau pikiran yang tentram, nyaman, penuh dengan rasa bahagia, rasa syukur, sabar, optimis atau jauh dari kecemasan, kegelisahan, rasa pesimis, kufur, dan juga kesedihan. Kondisi tersebut akan tercipta saat seorang hamba bisa terkoneksi langsung dengan penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat merupakan salah satu cara agar seorang hamba bisa terkoneksi dengan Allah. Dengan koneksi tersebut, Allah juga secara implisit akan memberikan solusi atau jalan keluar dari setiap permasalahan hidup yang dihadapi. Hal ini juga ditegaskan di dalam Al-Quran, dengan terjemahannya sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Kesehatan rohani atau jiwa, secara awam juga ditandai dengan manifestasi perbuatan-perbuatan baik, atau tercegah dari melakukan perbuatan, atau mengerjakan sesuatu yang keji dan munkar. Kondisi kejiwaan atau rohani seseorang juga tentu akan sangat tentram, damai, bahagia, saat kesalahan atau dosa yang dilakukannya mendapat ampunan dari Allah. Dan lagi-lagi sholat menjadi salah satu pintu untuk memperoleh ampunan tersebut. Terlepas dari besarnya manfaat sholat bagi kesehatan jasmani dan rohani, hendaknya kita memang menunaikan kewajiban sholat 5 waktu tersebut, dengan penuh keikhlasan sebagai bukti keimanan, kebersyukuran, ketaatan sekaligus cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan pernah kita meninggalkan sholat karena alasan dan kondisi apapun.
Karena dengan sholat, insya Allah akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik dan tentunya menjadi pribadi yang dicintai Allah. Semoga Allah akan senantiasa memberikan kita kekuatan untuk bisa menjalankan setiap perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Demikianlah sahabat sehat, video kali ini mengenai apa saja manfaat sholat, dilihat dari sudut pandang kesehatan bagi tubuh kita. Semoga bermanfaat, serta menambah pengetahuan baru untuk kita semua. Sampai jumpa pada video kami yang lainnya.